Seorang warga Cibeber, Cilegon, Banten terseret derasnya arus sungai saat banjir melanda wilayah tersebut. Korban yang sempat terseret sepanjang 500 meter berhasil diselamatkan warga. Kok bisa sih, Roni? Kok bisa sih? Langsung ujung. Detik-detik penyelamatan seorang warga yang terseret arus sungai di Kelurahan Cibeber, Cilegon, Banten terekam video amatir warga. Dengan seutas tali dan kayu, sejumlah warga terus berusaha menyelamatkan korban yang berpegangan tumbuhan di bibir sungai. Korban akhirnya bisa selamat dan dievakuasi ke klinik terdekat. Kendati demikian, keluarga korban mengatakan korban mengalami trauma berat dan belum sadarkan diri. Menurut warga, peristiwa bermula saat korban bersama rekannya tengah mandi tiba-tiba terseret arus sungai. Rekannya berhasil menyelamatkan diri, sementara korban sempat terseret arus sepanjang 500 meter sebelum akhirnya diselamatkan warga. Pemirsa, BPBD Jakarta meminta warga waspada banjirop di sejumlah wilayah di Jakarta. Ada 12 wilayah yang akan dilanda banjirop pada 20 Januari mendatang. Dua belas wilayah yang berpotensi banjirop yakni Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priuk, dan Kepulauan Seribu. Pemirsa, lebih dari 1 bulan pasca banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pelayanan kesehatan mulai berjalan kembali meski belum sepenuhnya pulih. Banjir besar pada akhir November 2025 lalu sempat melumpuhkan pelayanan kesehatan di RSUD Aceh Tamiang akibat genangan air dan lumpur yang merendam hampir seluruh bangunan. Setelah lebih dari 1 bulan, aktivitas rumah sakit perlahan kembali berjalan seiring proses pembersihan oleh petugas gabungan TNI Polri, BNPB, dan juga relawan. Saat ini pemirsa, pelayanan RSUD Aceh Tamiang masih dilakukan secara parsial melalui ruang triase, rawat inap terpadu, dan juga pelayanan spesialistik. Namun kerusakan alat kesehatan masih menjadi tantangan, di mana sekitar 94% alat kesehatan dilaporkan rusak akibat terendam banjir. Kabar baik pemirsa, layanan cuci darah kini telah aktif melayani puluhan pasien, sementara 12 dari 15 puskesmas di Aceh Tamiang telah kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah, sudah berfungsi secara optimal 15 puskesmas yang saat ini dalam memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk rehabilitatif sudah dilakukan proses yang dilakukan oleh tim puskesmas, relawan, dan seluruh masyarakat yang berpartisipasi aktif seperti kader-kader kesehatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, aksi kemanusiaan terus dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera dan juga Aceh. Berbagai pihak bersinergi menyalurkan bantuan untuk meringankan beban warga di lokasi terdampak. Aksi kemanusiaan dilakukan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta dengan menggelar ekspedisi dapur kemanusiaan bersama influencer kuliner King Abdi dan 12 chef Nusantara. Program bertajuk 99.000 porsi harapan untuk Sumatera ini merupakan bentuk sinergi kemanusiaan berbagai pihak untuk mempercepat bantuan bagi korban bencana. Aksi berlangsung di 2 wilayah terdampak. Sebanyak 50.000 porsi makanan disalurkan di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, dan juga 49.000 porsi makanan di Desa Lubuk Siduk, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang. Para chef turun langsung memasak di lokasi bencana untuk memastikan kualitas gizi dan juga makanan yang layak bagi pengungsi dan warga terdampak. Sangat antusias
dan senang sekali menerima kehadiran kami semua. Dan luar biasa masyarakat ini dari beberapa desa kumpul di sini, dan ini adalah salah satu desa yang habis tersapu air, tidak tersisa satu rumah pun. Sehingga masyarakat sangat bergembira menyambut kegiatan kita, ekspedisi dapur. Pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera. Bantuan masyarakat Indonesia langsung disalurkan kepada warga korban bencana di 3 desa, Kabupaten Aceh Tabiang, Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh merupakan salah satu wilayah yang cukup parah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Meski banjir telah berlalu, namun dampaknya masih dirasakan hingga kini. Masyarakat korban bencana masih membutuhkan bantuan agar mereka dapat bertahan hidup. Menjawab hal tersebut, MNC Peduli kembali hadir menyalurkan bantuan dari masyarakat Indonesia sebanyak 30 ton berupa kebutuhan sehari-hari untuk korban banjir bandang di 3 desa, yakni Desa Pangkalan, Desa Bengkelang, dan Desa Pengidam yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Tentunya kita semua berharap bahwa masyarakat di sini tabah menghadapi musibah ini, tetap bersemangat. Kembali kita berusaha untuk membangun desanya, ya. Kita harus tetap siap menghadapi segala kemungkinan, ya. Insya Allah semua akan menjadi baik lagi. Saya ucapkan terima kasih sekali ya, Dek, kepada MNC Peduli ya, yang sangat peduli sekali terhadap bencana Tamiang, dan kami juga mengharap ke depannya untuk desa-desa yang lainnya yang sangat butuh bantuan. Tapi saat sekarang ini yang kami sangat butuhkan sekali seperti anak-anak sekolah. Banyak anak sekolah itu yang mungkin peralatan alat sekolahnya itu sama sekali sangat minim. MNC Peduli berkomitmen akan terus hadir dan membantu masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera yang saat ini masih membutuhkan bantuan agar mereka bangkit dari bencana. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Dalam perayaan Natal 2025, Partai Demokrat mengajak seluruh lapisan masyarakat membantu korban terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Pemirsa, mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara perayaan Natal Partai Demokrat yang diselenggarakan di Jakarta. SBY hadir mewakili putranya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang tengah bertugas mendampingi Presiden ke Kalimantan Timur. Dalam acara perayaan Natal tersebut, Partai Demokrat menegaskan komitmennya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan juga toleransi dalam perbedaan keyakinan, serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membantu korban terdampak bencana, khususnya di Aceh dan Sumatera. Kan Bapak sempat nolak dulu, Pak. Presiden Prabowo Subianto berencana renovasi 60.000 sekolah rusak di Indonesia pada tahun 2026 ini. Prabowo tegaskan komitmennya untuk hadirkan sekolah unggulan di tiap provinsi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan perbaikan 60.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo menjelaskan secara keseluruhan Indonesia memiliki 300.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan. Prabowo berharap perbaikan tersebut bisa selesai secara bertahap dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Tahun ini saja saya akan renovasi 60.000 sekolah dan seterusnya. Kita punya 300.000 sekolah. Saya berharap dalam 4 tahun kita bisa selesaikan semua kampus sekolah-sekolah di Indonesia. Dan juga kualitasnya akan kita tingkatkan di setiap bidang. Selain fokus pada perbaikan sekolah, Prabowo juga tegaskan komitmennya untuk hadirkan sekolah unggulan setiap provinsi. Sekolah unggulan tersebut mencakup SMA Taruna Nusantara maupun SMA Unggul Garuda. Refli Harun, pengacara Roy Suryo, membongkar tawaran proyek triliunan kepada Egy Sujana jika bersedia meminta maaf ke Jokowi. Informasi selengkapnya akan hadir pemirsa usai jeda. Tetaplah di News Pagi.
atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Masih beberapa bulan yang lalu undangannya.